Halo para manusia yang ingin menyapa rindu tapi tak mencapai temu. Selamat datang di hashtag Curhat ala Agatha. Selamat bertemu dengan jam kritis 11 WIB. Biasanya lagi menghayal tentang masa depan kan, akhirnya malah dibilang pemalas dan dituduh tidak punya masa depan. Selamat hari Rabu, aku mau curhat sedikit. Jadi hari Selasa tanggal 12 Juli kemarin, itu hari pertama aku masuk sekolah dan naik kelas 11. Capek sekali, apalagi harus datang sekolah jam 7 pagi dan pulangnya jam 4 sore. Padahal waktu di kelas 10 datang sekolah jam 8 dan pulangnya jam 12 atau jam setengah 1. Bahkan hari Jumat pulangnya jam 11. Tapi hidup memang selalu tentang perubahan. Kita masuk dan bahas judul trauma. Trauma adalah hal yang sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar. Biasanya karena kejadian yang sangat disayangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Kalau disimpulkan jadi seperti ini. Misalnya ada satu kisah buruk yang kita alami 10 tahun lalu dan kisah itu masih terus terbayang di pikiran kita atau di benak kita. Tapi waktu terbayang ada rasa sakit bahkan sampai menangis. Menurutku itu namanya trauma. Aku bagi cerita ya. Lupa tanggal, lupa bulan dan tahun berapa, tapi intinya ini masih melekat dalam ingatanku hampir setiap hari. Jadi, dulu aku pernah jalan-jalan sama mama papaku untuk belanja. Terus pas lagi lihat-lihat, ada mainan lucu dan aku suka. Tapi kata mama tidak boleh beli. Aku nangis, teriak kencang di depan kerumunan orang yang lagi belanja dan itu juga lumayan ramai. Aku ditarik dan dipaksa pulang karena tidak dibolehkan untuk beli mainan itu. Lanjut cerita waktu aku, mama, papa sudah sampai di rumah. Aku emosi dan masih pengen sekali beli mainan yang tadi. Akhirnya aku lupa bagaimana sampai aku lempar sendal ke mama. Jujur ini ada lucunya juga kalau ingat bagian seorang anak kecil memberontak hanya karena mainan. Setelah itu terjadi ribut-ribut kecil, aku masih terus membantah. Akhirnya dipukul papa. Pukulannya tidak sesakit apa dan tidak seberapa juga. Waktu papa pukul tuh rasanya kayak seorang ayah yang memukul anak perempuan, tapi hanya plak ditepuk tapi tidak sekuat tenaga. Aku gemetar. Di situ takut tapi tanpa rasa bersalah karena belum tahu bahwa apa yang aku lakukan saat itu adalah kesalahan besar. Sampai sekarang aku tidak membenarkan perbuatanku dan sebenarnya perbuatan papa juga tidak bisa dibenarkan. Kami sama-sama salah dan sudah berusaha untuk mengubah semuanya. Tapi apa mau dikata, trauma itu selalu membesit lewat keadaan alam ketidaksadaranku. Aku paham, kalian juga punya trauma walaupun ceritanya beda. Maukah kita sama-sama menyembuhkan itu? Caranya bagaimana? Aku kasih 3 tips. Entah bisa membantu atau tidak, tapi yang pertama kalian bisa berdoa. Tahu dong apa dampaknya doa dalam hidup kita. Bahkan kalau di agamaku diajarkan bahwa berdoa itu sangat penting karena itu adalah hubungan kita antara saya dan Tuhan saya. Ya seperti itu. Yang kedua, menerima. Saya pernah mengalami itu dan saya menerima karena hal itu tidak bisa saya ubah lagi. Itu kan di masa lalu. Dan kalau bisa diperbaiki, harus diperbaiki. Yang ketiga, jangan menyalahkan diri sendiri. Aku belajar ilmu ini beberapa minggu dan mulai paham bahwa penting sekali untuk kita menghindari kata-kata ini salahku. Menyalahkan diri sendiri tidak membawa dampak apapun. Menerima dan berjanji tidak melakukan kesalahan apapun, mewujudkan sebuah janji adalah pengubahnya. Tanpa kesalahan, kita tidak belajar apapun.
Oh ya, saya juga penulis, lebih tepatnya pengarang, yang semoga saja bisa menerbitkan novel pertamaku di tahun 2022 ini. Akun Instagram saya menyapa rindu 23, huruf kecil semua nggak pakai spasi. Boleh di follow, boleh juga tidak. Saya upload setiap hari Rabu. Di YouTube ini juga ada video baru setiap hari Rabu atau Rabu dan Sabtu jika ada waktu luang dan niat. Bahagia terus karena hidup milikmu. Selamat hari Rabu, selamat malam, dan selamat tidur. Jangan lupa berdoa. Semua hal indah yang dulu pernah aku miliki. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia lekas suasana.